tidak membuat kami lepas dari panggilan. Sekalipun kami itu udah jatuh, kami tidak mau sampai tergeletak gitu. Tapi dia maunya mengajar. Kita pelayan kan jemaat, kita sedang mengajar juga di saat yang sama. Melayani untuk mendukung suami itu it's okay gitu kan. Iya, gak apa-apa. Tetapi kalau untuk aku menyandang gelar pendeta itu kayaknya berat gitu. Persoalan internal, keluarga atau persoalan personal jangan dicampuri dengan persoalan pelayanan. Jujur aku merasa aku nggak mampu untuk pelayanan gitu. Kalau suami kan dia memang memiliki komitmen. Shalom Sobat Gratia Voice, ya kembali lagi ya kita akan podcast Gratia Voice lagi. Jadi kalau pada episode sebelumnya kita menerima bintang tamu yang luar biasa dan istimewa, tetapi untuk kali ini tidak kalah istimewa juga. Kenapa? Karena kita akan berbicara atau berbincang-bincang dengan alumni kami dari STT Sola Gracia Indonesia. Oleh sebab itu langsung aja kita menyambut ini bintang tamu kita. Di sini ada dua orang, ada Bapak Pendeta Agripa dan juga Ibu Rapita. Ya mungkin lebih jelasnya supaya tidak penasaran, bisa langsung perkenalan diri aja, mulai dari Ibu Rapita dulu. Ya, nama saya Rapita Lopiga Brutarigan. Saya berasal dari Sumatera Utara dan saat ini kami juga pelayanan di Sumatera Utara dan saya alumni dari Sola Gracia Indonesia angkatan 4. Oke, dari Pak Agripa silakan perkenalan diri Pak. Ya, shalom, nama saya Agripa Lautupang. Rapita Lopiga Tarigan adalah istri saya. Dan puji Tuhan, kami dari satu kampus yang sama, STT Sola Gracia Indonesia. Saya angkatan 3 dan istri saya angkatan 4. Puji Tuhan sekarang kami bersama-sama pelayanan menggembalakan jemaat di Gereja Misi Injili Indonesia di Lintong Nihuta, Sumatera Utara. Supaya saya nggak salah sebut, GMII di Lintong. Lintong Nihuta. Nihuta. Oke lah, mungkin nanti saya sebut aja Lintong nama gitu gereja aja. Lintong. Iya. Oke. Ya, kita sudah tahu ya. Dan mungkin saya memperjelas lagi kalau Bapak Agripa ini tadi lulus tahun 2020 dan Ibu Rapita lulus 2023 dan mereka ya menempuh studi dan ya mungkin ketemu di kampus STT Sola Gracia. Boleh ceritakan, mungkin Bapak Agripa nanti bisa menceritakan secara singkat bagaimana selama studi di STTSKI sehingga juga sampai bisa bertemu dengan Ibu ya waktu itu calon. Nah, gitu. Istilahnya silakan Pak. Ya, oke. Saya bersyukur di kampus dalam proses pembentukan itu. Ya memang penting ya kalau harus punya pasangan hidup kan. Iya, betul. Semua. Saya bersyukur waktu bertemu Rapita. Nah, itu pandangan pertama ya saat-saat suka itu di tahun-tahun 2018, tapi kan 18 atau 19, tapi tidak langsung menyingkapkan karena kita punya sistem aturan yang ketat di dalam asrama. Iya. Jadi setelah semester 6 barulah bisa dilaporkan di umum. Ya puji Tuhan, dalam masa-masa kuliah sama-sama ya semester 6 kurang lebih sudah melapor, hasilnya ya sampai sekarang kami sama-sama Luar biasa. sama-sama lulus, sama-sama melayani, sama-sama ya, sampai sekarang. Oke, puji Tuhan ya. Itulah kalau memang sudah jodoh dari Tuhan ya Tuhan Iya. mempertemukan melalui tempat studi pun Tuhan pertemukan. Ya mungkin Ibu Rapita bisa menjawab apa momen sulit atau tantangan selama studi bisa diceritakan dan juga mungkin ada hal-hal tantangan khusus lah apalagi kan ketika tadi menjalin hubungannya. Ya, banyak sih ya kalau dari saya pertama masuk ke kampus itu pun itu sesuatu yang di luar ekspektasi saya karena menurut saya ini kan kota Iya. dan pastinya besar. Nah ternyata itu di luar, tapi puji Tuhannya ketika saya masuk saya merasa ada kenyamanan dan ada sih tantangan dulu soal makanan karena makanan dulu kan tempe setipis ATM kata sekarang ya kan? Jadi itu adalah pergumulan bagiku karena tau lah orang Batak kan makan gimana terus tiba-tiba makan seperti itu kok kayak gini gitu. Hampir juga mau pulang dan disitulah bertemu dengan Pak Agripa. Nah di situ dia semangatin sebagai kakak senior, dia semangatin, jangan pulang deh apa gitu. Jadi kan, kakak ini baik ya, nggak ada laptop pada saat itu kan.
dan dia juga memberikan laptopnya yang mengajari kami bahasa Ibrani. Itu adalah hal yang tersulit juga saya hadapi di akademik, secara akademik. Dan kebetulan Pak Agripa ini agak bisa lah daripada saya dan teman-teman yang lain. Saya minta diajarin, lalu dia yang mengajarin saya, tapi nggak mau dia berulang-ulang ngajarin. Ketika dia ajarin saya nggak tahu, belajar sendiri, nah begitu. Jadi akhirnya aku sebenarnya sakit hati, nggak mau dia ngajarin saya, orang lain mau. Jadi saya belajar sendiri, akhirnya saya tahu ada kebanggaan tersendiri gitu. Nah ketika itu dekat sama dia terus dekatin, kok kakak ini kok dekat terus. Akhirnya ya biasalah, timbul benih-benih kan. Iya. Tapi di situ nggak bisa kami utarakan karena pas ketika timbul benih itu belum ada jawaban dari saya dipilih jadi ketua asrama. Iya. Di saat itu. Nah jadi itu pergumulan besar juga, ketua asrama kan ya nggak mungkin nggak jadi teladan gitu. Iya, betul. Akhirnya ya kami memendam rasa itu, tapi masih sering dekat. Ya biasalah anak kampus, duduk sama, makan, sengaja gitu kan, duduk-duduk gitu kan. Tapi akhirnya itu tidak membuat kami lepas dari panggilan, sekalipun sebenarnya kami pernah dapat pahe 30 jamnya. 30 jam itu berat, tapi itu menjadi pelajaran yang sangat penting, bahwa itu kami tidak sia-siakan dan kami buat itu untuk terus maju. Kami tidak mau menyia-nyiakan pahe itu, dan itu tidak tidak membuat kami lepas dari panggilan. Sekalipun kami itu udah jatuh, kami tidak mau sampai tergeletak gitu. Ya. Itu suatu kesalahan dan kami mau bangun lagi dan bangkit dari kesalahan. Iya, dan akhirnya singkat cerita kami diutus, Pak Agripa diutus ke Sumba. Lalu ketika dia pulang, aku diutus ke Papua pada saat itu di Manokwari. Nah disitulah kami mulai menjalin hubungan yang istilahnya serius, sekalipun jarak jauh, LDR lewat komunikasi dan sebagainya. Dan akhirnya kami bertemu, ya kami udah cerita semua sama pihak kampus juga, wali unit, orang tua unit, udah cerita semua dan setuju. Dan sebelum menikah kami memiliki komitmen, ya kami harus memiliki satu tujuan dan visi yang sama, yaitu melayani Tuhan gitu. Wah, luar biasa ya, luar biasa. Tapi mungkin penonton ada yang belum tahu ya, ada tadi sempat disebut itu pahe. Pahe itu kalau di kampus kami itu merupakan sebuah paket hemat atau istilahnya ya hukuman bagi mereka yang sudah melanggar aturan, karena tadi mereka kan pacaran tapi itu sudah belum waktunya lah istilahnya, sehingga melanggar aturan kampus dan akhirnya mereka diberi hukuman lah istilahnya gitu ya. Tadi udah dijelaskan lah bagaimana, dan artinya mereka bisa melewatinya. Luar biasa ya. Ya, satu pertanyaan untuk Pak Agripa, apalagi sekarang kan sudah ditabiskan ya jadi pendeta. Ya, nah mungkin ini menjadi cerita yang menarik ya untuk kita. Bisa ceritakan Pak bagaimana proses awalnya setelah lulus sehingga nanti akhirnya masuk ke Sinode GMI, Sinode ya? Ya. Enggak salah ya. Jadi masuk ke Sinode GMI dan akhirnya ditabiskan menjadi pendeta. Ya, memang, tapi satu prinsip yang harus kita ingat, menjadi seorang pendeta gembala itu panggilan, bukan cita-cita. Ya. Nah, memang panggilan ini semenjak kuliah saya masuk di STT SGI Surabaya, di tempat ini saya itu sudah punya gambaran ke depannya seperti apa. Tapi dalam gambaran ini pun ini memerlukan tenaga, keseriusan, ketaatan, ya apalagi juga dengan karakter saya yang kadang sering bertentangan ya kan di kampus. Tapi saya puji Tuhan itu bisa melalui proses ini. Nah, waktu selesai dalam proses perkuliahan, nah ini prinsip yang mungkin bisa ditanamkan ke rekan-rekan mahasiswa semuanya, bahwa untuk mencapai proses ini kita itu punya peluang besar itu ketika di weekend. Weekend dan pelayanan praktek 1 tahun. Ini modal yang sangat penting dalam selama pelayanan. Studi itu ya. Selama studi sangat penting sekali. Apalagi dengan sistem kampus kita yang juga mempelajari ada berbagai macam liturgi dalam ibadah, dan itu kita laksanakan dalam ibadah chapel setiap minggu. Jadi itu menolong kita, menolong saya juga secara pribadi. Waktu saya sampai di lapangan saya mengerti, oh ternyata seperti ini liturginya ini. Jadi membuat saya semakin memahami. Kemudian dalam proses inilah yang juga membentuk saya secara personal untuk masuk kepada pelayanan penggembalaan. Jadi waktu selesai dari kuliah tahun 2020, saya langsung mengambil komitmen.
Ya, saya punya komitmen tersendiri. Oh ya, saya mau masuk ke dalam bidang penggembalaan. Nah, akhirnya komitmen itu dijawab Tuhan melalui denominasi Gereja Misi Injili Indonesia. Nah, tapi tahap pertama karena saya juga orang bukan jemaat asli daripada GMI, akhirnya saya melaksanakan satu prosedur dari persyaratan sebagai salah satu persyaratan untuk masuk, yaitu saya melaksanakan pembuktian diri pelayanan selama 1 tahun di Gereja Misi Injili Indonesia. 1 tahun ya, lumayan 1 lama. tahun, iya 1 tahun. Jadi itu mengolah kita, menguji juga secara karakter, mental kita ke depan, keseriusan kita seperti apa untuk penggembalaan itu. Dan puji Tuhan, selama 1 tahun itu saya di GMII Antioquia Surabaya. Oh, di Surabaya. Iya, Dekat-dekat di sini di aja. Surabaya, di Kencana Sari 12 nomor 3 di belakang Ciputra. Iya, tahu. Jadi saya bersyukur melalui proses yang ada itu Tuhan bentuk terus menuju pada penggembalaan. Tapi saya punya pergumulan setelah aturan di dalam Sinode GMI, kalau belum menikah itu bisa masuk proses vikaris. Tapi selama proses vikaris selama 2 tahun itu tidak boleh menikah. Jadi harus selesai. Nah, saya punya problema khusus di sini. Waktu itu. Iya, waktu itu sudah menikah atau belum? Belum. Masih belum menikah. Belum. Iya. Untuk masuk ke dalam vikaris. Okay. Jadi saya punya problem begini. Berarti kalau saya gumulkan itu, akhirnya puji Tuhan. Tapi ada 2 lagi. Ada yang kedua, setelah menikah bisa juga masuk vikaris. Jadi saya punya 2 opsi. Saya pilih yang opsi yang kedua ini. Iya. Tapi waktu selesai lulus, saya tidak bisa masuk langsung karena saya harus menunggu istri saya sampai selesai. Takut kehilangan. Tidak apa-apa. Jadi sudah mendoakan lama ya. Iya. Doa. Jadi singkat cerita, selesai tahun 2021, dia lulus, sudah selesai. Kami punya pergumulan 2020 menikah. Setelah menikah kami ke Kalimantan Timur. Kalimantan Timur di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Iya, kami pelayanan di sana kurang lebih 1 tahun 7 bulan. Habis itulah saya membangunlah komitmen saya itu. Muncul lagi komitmen itu dan akhirnya saya mendaftar di Gereja Misi Injil Indonesia. Nah, setelah diutus kami berdua bersama istri. Jadi kalau misalnya ada nih rekan-rekan kita yang mau masuk bisa juga. Betul juga. Jadi prosesnya seperti itu. Sebelum menikah juga bisa, sesudah menikah juga bisa. Nah, tapi kalau misalnya sesudah menikah, berarti saya harus bersama kemarin bersama istri. Tapi waktu proses vikaris saya sendiri 3 bulan. Iya, 3 bulan. Jadi istri saya itu di Kalimantan Timur sendiri. Tapi puji Tuhan semua ada dalam penyertaan Tuhan. Nah, jadi waktu selesai hasil dari keputusan Majelis Sinode mengatakan Pak Agripa diutus ke Lintong Nihuta. Itu Gereja Misi Injili Indonesia cabang jemaat Lintong Nihuta. Jadi induk itu dari Shalom. Nah, jadi selama masa pelayanan masa vikaris selama 2 tahun. Nah, ini mungkin ada pergumulan secara khusus ya karena istri saya punya kerinduan penggembalaan tapi istri agak berbeda dulu. Oh gitu ya? Iya, karena istri itu mau ngajar, dia itu mau ngajar. Padahal di dalam gereja kan bisa mengajar ya kan? Bisa mengajar. Ini pergumulan pribadi kalau sudah menikah ya ada perbedaan. Jadi waktu saya itu punya kerinduan besar untuk penggembalaan, tapi istri saya kurang. Nah, tapi dia maunya mengajar. Jadi kan padahal kita pelayanan kan jemaat, kita sedang mengajar juga di saat yang sama. Bukan hanya kepada mahasiswa kita mengajar, orang tua malahan. Nah, tapi selesai. Kemudian ada pergumulan yang berikut itu istri saya ini tidak tahan dingin. Oh, karena di sana dingin. Wilayahnya dingin. Jadi kita setiap hari harus pakai jaket. Jadi puji Tuhan dalam proses yang Tuhan berikan membentuk kami dari komitmen dan panggilan Tuhan bagi kami bisa menyelesaikan 2 tahun itu dengan baik. Dan akhirnya bulan Juli tahun ini, tahun 2025 ini kami itu dipanggil
untuk pembentukan tahap kedua. Jadi vikaris itu 6 bulan. Oke. 6 bulan dibagi 2, tahap pertama 3 bulan pertama Iya. dan 3 bulan kedua. Oh, berarti dua Ya, tahap lah istilahnya. 2 tahap. Kami masuk ke tahap 2, pembentukan saya di Jakarta di kurang lebih 3 bulan. Istri melanjutkan pelayanan di cabang jemaat di Lintong United. Puji Tuhan. Selesai pelayanan, selesai pembentukan semua, akhirnya hasil keputusan dari berbagai evaluasi penilaian saya dinyatakan lulus ya dengan baik lah. Puji Tuhan. Dengan memuaskan pelayanan baik dari progres pelayanan semuanya, puji Tuhan baik. Dan akhirnya tanggal 5 Oktober minggu pertama ya, bulan ini kan ini ya. ini kan kita rekam ini 14 Oktober ya. 15 Oktober. Iya, sekarang kan, tapi tanggal 5 Oktober ya, minggu pertama. Wah, luar Kami biasa. ditabiskan. Wah, mantap. Pendeta Gereja Misi Injil Indonesia. Jadi udah baru aja jadi pendeta ya. Jadi Iya. sekitar 2 minggu ya. Iya. Iya, 2 mingguan lah. Oke, luar biasa ya. Dari kalau saya mungkin menyimpulkan tadi, sering tadi Pak Agripa ini mengulang-ulang kata komitmen ya. Jadi itu menjadi suatu hal yang penting ya. Kalau kita melayani, komitmen itu sangat penting. Walaupun tadi harus LDR, padahal udah menikah loh, masih LDR. Tapi ya demi melaksanakan tugas yang memang Tuhan percayakan, ya itu tadi sudah sempat disinggung bahwa pelayanan itu ya panggilan ya. Jadi ini pelajaran juga untuk kita penonton-penonton Sobat Gratia Voice ya. Mungkin dari Ibu Rapita bisa menceritakan juga ya kepada kita sebagai penonton. Tadi kan sudah dijelaskan ya bagaimana prosesnya yang sulit. Nah, bagaimana perasaannya dalam mendampingi, perasaan mungkin ditinggal, kemudian tadi sudah disebut ada perbedaan pendapat. Nah, gimana perasaannya menghadapi hal itu? Ya, puji Tuhan ya, sekalipun itu sulit bisa dilewati ya. Ya, awal-awal ketika kami Kalimantan itu adalah hal yang paling sulit lah setelah menikah yang kami rasakan, khususnya di dalam pelayanan, karena kami setelah mendaftarkan diri itu ke GMII kan nggak langsung ya diproses. Ada beberapa itu dan kami tidak berharap lagi karena kami merasa berarti nggak diterima karena memang ada yang lulus, ada yang nggak lulus gitu. Jadi kami pikir mungkin nggak lulus tapi nggak ada pemberitahuan karena udah sekian lama. Dan akhirnya pada tahun 2024 itu kan ada CPNS ya. Nah itu karena kan aku bergumul memang mau ke situ, ya udah kan nggak jadi penggembalaannya, ya udah aku mau masuk coba gitu, mau coba. Dan akhirnya aku lulus sampai administrasi itu, sampai lulus mau ujian SKSD. Tiba-tiba ada dari Sinode masuk email dan WA tentang pemberitahuan bahwa Pak Agripa diterima dan akan menjalani proses pelatihan penggembalaan. Wow. Nah itu kan pergumulan berat gitu. Dan ketika aku tanya apakah istri pendeta itu bisa PNS, nah itu kan pertanyaannya gitu. Tapi kan dia belum tahu, belum terlalu paham. Jadi dia tidak bisa menjelaskan yang memuaskan hatiku. Ya udah berangkat gimana? Kami bergumul berat dalam hal itu, tambah lagi pergumulan dana pada saat itu karena memang secara finansial pun itu belum mencukupi karena kami tidak direkomendasikan oleh gereja, itu kami harus bayar masing-masing secara pribadi gitu untuk pergi ke Jakarta. Itu juga pergumulan gitu. Tapi itulah memang karena memang komitmen Bapak inilah yang membuat aku juga terdorong untuk melayani gitu. Karena dia bersikeras terus bahwa dia bergumul dan memiliki kerinduan yang sangat besar untuk mengembalakan, dan kalau bisa itu di GMII gitu. Nah, sebenarnya banyak gereja-gereja yang di sana yang menawarkan ke dia yang ya mungkin dalam tanda kutip menurut orang itu lebih baik karena nggak mutasi gitu. Tetapi pergumulan beratnya dan kerinduannya dan komitmen itu dia mau di situ. Itu adalah wadah yang Tuhan mau kasih ke saya untuk tempat saya melayani gitu. Di GMII. Iya. Lalu yang setahuku itu kan istrinya juga harus jadi pendeta ya kan. Terus apakah istri pendeta GMI itu harus jadi pendeta? Nah itu juga pertanyaan yang sama aku sampaikan. Karena jujur pada saat itu aku kayaknya melayani untuk mendukung suami itu it's okay gitu kan. Tetapi kalau untuk aku menyandang gelar pendeta itu kayaknya berat gitu. Berat, karena memang tadi awalnya suka menjadi seorang pengajar. Suka mengajar ataupun mau kayak penyuluhan di Kemenak itu aku suka. Dan yang ku ambil pun di CPNS itu ya untuk Kemenak karena ada peluang di situ. Tapi karena tanpa pikir panjang yang masih istilahnya belum rampung, ya udah karena udah ada berkat,
Tuhan buka jalan gitu, ada berkat sebelum dia berangkat. Puji Tuhannya buka jalan yang mereka seharusnya satu angkatan, itu karena asrama katanya nggak muat, itu dibagi dua dan bapak ini dapat di gelombang yang kedua. Jadi ada waktu kami untuk istilahnya mencari dana untuk pergi. Iya. Nah akhirnya dan juga untuk bergumul gitu. Akhirnya dia pergi, ya udahlah pergi gitu kan. Pergumulan juga di aku, dia pergi LDR 3 bulan dan pada saat itu posisiku baru pemulihan dari operasi laparotomi ya waktu itu. Oh, iya, ya. Karena kegugurannya gitu. Itu juga posisi yang sangat berat karena di Kalimantan itu nggak ada lampu, nggak ada listrik, jaringan, udah udah LDR gelap, kayak di hutan lah pokoknya, nggak ada tetangga yang teriak kita bisa kenal gitu, nggak ada gitu. Itu sangat pergumulan yang berat, tapi karena dia terus bergumul memiliki kerinduan untuk melayani, aku nggak mungkin jadi penghalang kan. Ya, Masa betul. suami jadi penghalang, istri menjadi penghalang suami gitu. Ya akhirnya aku pun berdoa, bergumul kepada Tuhan, Tuhan berikan kekuatan. Tapi pas dia di Jakarta, aku masih di Kalimantan itu bergumul untuk berangkat itu untuk ke BKN Balikpapan untuk ujian itu. Oh. Karena kan kami nggak tahu kepastiannya ya, Iya, nggak bisa tahu, nggak masih belum tahu. gitu. Tadi ya udah aku ambil aja, mana tahu aku memang kita bukan pede ya gitu. Tapi kalau lulus Mencoba gimana aja, gitu. mencoba. Ayolah pergi, tapi bergumul memang, tapi apa ya, ragu hatiku, gundah gulana, buah si malakama lah sih. Tapi akhirnya ya Tuhan kalau memang bukan ya udahlah. Akhirnya aku nggak pergi. Nah, akhirnya aku nggak pergi. Dan yang kedua kan setelah diutus meninggalkan Balikpapan itu pun berat kaki saya karena saya bergumul dan udah rindu bahwa kami akan ditempatkan di sana gitu. Tapi satu yang menguatkan hatiku bahwa pindah itu bukan sesuatu hal yang masalah, karena kami ingat teladan dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pun tidak memiliki rumah, harta. Selama dia pelayanan kan dia pergi ke kota sana, pergi ke kota sini. Ya kami juga kalau memang itu yang diizinkan Tuhan, apa salahnya? Kapan kamu punya rumah nanti pindah sana? Ya itu panggilannya gitu, karena nggak salah sih gitu. Jadi itu yang menguatkan kami. Ya nggak apa-apa pindah, akhirnya kaki ini bisa ringan untuk melangkah pergi ke pelayanan. Nah saya rasa cukup sampai di situ, tetapi nggak juga. Masih ada lagi pergumulan. Ternyata pergumulan sampai di sana, selain pergumulan kami langsung terjun ke penggembalaan, bukan hidup dengan gembala yang ada, tapi kami langsung menggembalakan memang. Selama itu setelah kurang lebih 2 tahun dipercepat kan, pergi lagi untuk pergi ke Jakarta untuk pelatihan dan aku tinggal lagi gitu kan. Dan tinggalku sekarang waktu terakhir ini di bulan Juli dengan tahun-tahun yang sebelumnya yang pertama masuk itu berbeda. Di sana mungkin karena aku masih pemulihan, gak ada lampu dan sebagainya. Nah, dan di sini kami di kota pergumulannya itu aku yang menjadi penggembalaan. Yang menggantikan lah. iya, menggantikan sementara karena kosong kan. Sedangkan saya merasa bahwa saya itu belum mampu, untuk menggembalakan jemaat-jemaat, apalagi mereka lebih tua dari saya masih muda dan sebagainya. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan bisa mampukan dan bisa kami lewati dalam segala pergumulan itu, memang karena selalu mengingat teladan dari Tuhan Yesus dan juga komitmen dan juga dorongan dari Bapak kan. Nah pas penabisan tanggal 5 itu, dari tanggal 30 saya sudah di Bogor. Nah pas penabisan itu betul-betul terharu, sampai meneteskan air mata sebenarnya. Ini pun jadi terharu ya. Terharu bukan bangga, bukan sombong atau apa gitu, tapi kok bisa Tuhan pakai kami yang tidak sempurna ini gitu. Iya. Gak apa-apa. Karena jujur aku merasa aku nggak mampu untuk pelayanan gitu. Kalau suami kan dia memang memiliki komitmen, di pergumulan berat itu di saya gitu. Bahkan sampai di sana pun saya masih tes CPNS loh. Saya pernah masih sampai saya sudah sampai di Medan, udah lulus juga administrasi itu terus lulus gitu. Bahwa ada teman yang nggak lulus tapi saya lulus, tetap juga aku nggak ini gitu. Karena hatiku ini aku kayaknya nggak bisa ke pelayanan, aku nggak bisa jadi teladan gitu, aku nggak bisa jadi sesuatu yang berguna rasaku gitu. Tapi itulah Tuhan gitu ya, yang kita nggak mampu, kita rasa kita itu tidak berguna, tidak layak, Tuhan itu yang memampukan dan melayakkan gitu. Jadi pas penabisan itu memang benar, suamiku udah jadi pendeta loh, yang dulu begini jadi ingat semua Tuhan, tapi Tuhan pakai gitu. Jadi artinya bahwa sekalipun kita tidak mampu, kita tidak kuat, kita merasa tidak sanggup, kalau
kita tetap melihat Tuhan, saya rasa ya Tuhan akan memampukan, Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kita boleh menjalaninya dengan segenap hati ya. Puji Tuhan lah, pendidikan yang ada di SGI itu juga membentuk kami di pelayanan gitu. Wah, luar biasa ya, memang ya, ini pergumulan yang luar biasa dan perjalanan yang begitu luar biasa bagi saya ya. Dan satu kalimat yang saya suka tadi kita dengar dari Ibu Rapita adalah selain tadi komitmen dari suami, yaitu mengikuti teladan Yesus. Kalau Tuhan Yesus aja berjalan ke kota A ke kota B, ke sana dari kampung ke kampung yang lain, ke kampung yang A, B, C dan seterusnya, ya dia tanpa membawa apa-apa gitu. Bahkan dia memberi bekal kepada murid-muridnya juga seperti itu ya. Nah gitu, dan itu ya luar biasa. Nah, gimana perasaannya Pak Agripa setelah lulus ini kan sudah melewati semua prosesnya. Berarti tanggal 5 kemarin kan sudah ditebiskan. Gimana perasaannya setelah sudah melewati berbagai tantangan ini tadi, pertantangan, pergumulan, gimana perasaannya Pak setelah ditabiskan? Saya justru didorong kembali kepada komitmen itu. Saya semakin diperteguh, ya bersyukur ya, karena kan prosesnya ini berat ya. Prosesnya itu berat. Saya bisa ditolong Tuhan sampai tahap ini, bisa melalui proses administrasinya sampai kepada proses dalam pembentukan pelayanan seluruhnya, itu sangat bagus. Memang ada kesenangan, bukan kesenangan, bahagia sekali. Kalau Tuhan sukacita karena penyertaan Tuhan sampai saat ini. Dari masa studi udah melewati banyak pergumulan, setelah masuki ladang pelayanan pun. Nah, ada satu hal lagi ya, mungkin bisa dijawab dengan singkat aja. Bagaimana kan sekarang sudah masuk dalam pelayanan lah, istilahnya full time dalam pelayanan, baik Bapak maupun Ibu. Nah, bagaimana cara mengimbangi antara keluarga dan pelayanan? Gimana mungkin ini juga jadi tips bagi pendengar kita juga. Gimana? Mungkin Pak Agripa. Ya, mungkin ini hal yang sangat penting. Keseimbangan keluarga dalam pelayanan sangat penting. Yang pertama itu kan keluarga harus punya komitmen yang sama. Ya, harus punya komitmen yang sama, harus punya visi misi yang sama. Ya, memang kalau dalam perbedaan proses pelayanan kami berdua sangat berbeda. Tapi hal prinsip itu adalah ingat bahwa persoalan internal keluarga atau persoalan personal jangan dicampuri dengan persoalan pelayanan. Betul. Karena itu bisa merombak, mengacaukan sistem atau tatanan pelayanan itu sendiri, sangat. Jadi kalau internal, cukup jadi internal antara, misalnya kalau sudah berkeluarga berarti antara suami dengan istri. Kalau misalnya sendiri itu personal. Nah, itu yang kami keseimbangan antara saya dengan istri sampai saat ini, meskipun kadang berbeda pendapat dalam perkataan, dalam pelayanan segala macam, tapi bersyukur. Jadi keseimbangan itu juga yang menuntun kami sampai saat ini dan akan melanjutkan untuk seterusnya. Ya, puji Tuhan ya, luar biasa ya. Nah, tadi kan sempat dijelasin ya bahwa Pak Agripa ini kan berkomitmen masuk ke GMII, dan ternyata Pak Agripa dan juga Ibu ya bukan jemaat dari GMII sebelumnya. Kalau boleh tahu Pak Agripa jemaat dari mana sebelumnya, gereja sebelumnya? Saya dari gereja Gemit, Gereja Masehi Injili di Timor. Dari Alor kan? Dari Alor. Ya, kalau Ibu Rapita? Katolik. Oh iya, sebelumnya dari Katolik. Baru di Metodis sampai di Surabaya. Oke, sampai di Surabaya akhirnya ke Metodis. Nah, pertanyaan saya adalah kalau memang di kampus kita, ini keunggulan ya, keunggulan dulu di kampus kita itu divisinya itu ada satu kata itu interdenominasional. Itu luar biasa. Karena kita dibentuk, tadi sudah sempat dibilang, ya dalam pembentukan pun di kampus pasti dilatih semua liturgi seperti kalau ibadah chapel dan lain-lain. Nah, mungkin ini menjadi tips bagaimana atau Pak Agripa bisa memberi tips untuk para alumni kita secara khusus ya. Alumni kita dulu lah ya. Mungkin ada yang mau bergabung ke Sinode GMI terlebih dahulu karena Pak Agripa sudah punya pengalaman, bisa memberi tips lah. Nah gitu untuk teman-teman kita, untuk adik-adik kita lah yang masih berjuang. Untuk semua rekan-rekan STT SGI Surabaya, saya secara pribadi sangat suka dengan sistem kita SGI. Itu adalah sistem interdenominasi. Karena tujuan ini bukan untuk menjangkau satu gereja saja dalam prinsip pelayanan. Jadi memang penting. Saya juga bersyukur saya justru dibentuk secara khusus dalam sifat yang interdenominasi
dan juga sekaligus dengan sudah jelaskan tadi tentang pelaksanaan liturgi, liturgika. Itu sangat tertolong sekali. Karena saya secara personal waktu masuk di denominasi GMI, saya tidak perlu waktu yang terlalu banyak untuk menyesuaikan diri. Kenapa? Kenapa bisa seperti? Karena bekalnya sudah ada di SGI. Jadi bekal. Iya, sudah bekalnya udah dari sini. Jadi untuk semua rekan-rekan, tapi jangan lupa alumni SGI udah ada yang masuk di GMI. Iya, udah ada beberapa sih. Iya, ada Erlina Zai, ada Risa, ada Aman. Jadi ada beberapa sekarang mereka udah melaksanakan di. Nah, kemudian juga untuk semua rekan-rekan yang lain yang mau bergabung, ingat prinsip punya panggilan untuk melayani Tuhan. Bisa jadi misionaris, bisa juga jadi penggembalaan di dalam bidang penggembalaan jemaat. Jadi bisa. Tapi di semua denominasi, karena prinsip STTSGI adalah interdenominasi, jadi kita kembali kepada panggilan. Mau jadi misionaris, penggembalaan, lebih tepatnya di situ. Ya, tergantung panggilan masing-masing. Kalau Tuhan sudah panggil di situ ya. Oh, berarti tadi kalau di GMI itu bisa dua ya, artinya bisa misionaris, gembala, misalnya lah pendeta penginjilan atau pendeta penggembalaan ya. Oh, luar biasa ya. Bisa jadi misionaris, bisa juga di dalam bidang penggembalaan. Oh, luar biasa juga ya, dari GMI menyediakan juga wadah itu ya. Ini GMI menjadi salah satu tempat para lulusan juga ya kalau mau. Jadi sudah ada teladan kita, sudah ada alumni kita juga ya gitu. Walaupun teman-teman bukan dari GMI bisa diterima ya. Oke, puji nama Tuhan. Oke, mungkin dari Ibu Rapita, apa pesan yang bisa diberikan kepada teman-teman yang masih studi sekarang, kan mereka lagi berjuang nih. Nah, mungkin bisa diberikan pesan lah untuk mereka supaya mereka semangat lah gitu. Ya, untuk teman-teman ya jangan patah semangat, harus memang semangat, dan kalau ada masalah mungkin secara pribadi, personal, organisasi atau apapun itu, jangan itu yang dipandang, tetapi ya pandanglah apa tujuan kita datang ke kampus, datang ke SGI, mau dibentuk. Jadi kalau harus mau dibentuk berarti mau dikikis, yang tidak lurus ya dikikis, dibuang, harus mau dan bertahan ya sampai pengikisan itu udah selesai sehingga kita betul-betul dibentuk menjadi sesuatu yang berbentuk indah daripada sebelumnya. Jadi pas dikikis itu pastinya sakit ya gitu, pasti sakit, ada kesedihan, seperti saya dulu juga mau pulang gitu. Tapi kalau kita terus memandang ke masalah, kita akan jatuh. Tetapi ketika pun kita mau pulang sakit dalam pelayan sepertinya saya ini hamba, ya ingat kita ini memang hamba, keset kaki, welcome dengan apapun. Dan ketika kita udah ada di posisi itu dan ketika kita nanti selesai, nah kita akan merasa sukacita tersendiri gitu. Dan pesannya ketika nanti tamat dari STTSGI, milikilah komitmen yang utuh kemana aku harus pergi. Jangan tamat hanya menyandang gelar tapi kita tidak tahu membuat apa-apa, kita lari dari panggilan dan sebagainya. Tapi ingatlah panggilan kita pertama datang, dan ketika tamat pun kita harus mencapai misi itu, visi itu harus kita capai. Apa yang harus kita buat, kemana harus aku pergi, apa yang harus aku perbuat. Nah kalau mau penggembalaan, kalau saya contohnya seperti kami, sekalipun ada pergumulan tadi ya didoakan supaya Tuhan jawab. Dan juga kalau sama-sama, kalau bisa ya, kalau memang rindu untuk penggembalaan, carilah pasangan hidup yang sama-sama punya visi yang sama. Jangan sampai satu pelayan ke sana, satu ke kiri utara, itu tidak akan nemu. Jadi harus cari yang sepadan dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai visi dan misinya di dunia ini. Itu aja. Tuhan sudah siapa. Berarti itu sangat penting ya. Memang sangat penting, karena kita tahu ya ada beberapa juga mungkin lulusan tapi nggak dapat pelayanan, dan itu tips ya untuk teman-teman mungkin untuk lulusan ya. Jadi kalau nanti mencari pasangan hidup, bagi yang belum ya cari yang sevisi, satu visi, itu tadi sudah diingatkan. Oke, mungkin bisa memberikan kata-kata ucapan terima kasih ke alumni atau alma mater kita lah, alma mater kita tercinta, mungkin dari Pak Agripa dulu lah gitu. Ya, terima kasih banyak STT Sola Gracia Indonesia, Bapak Ibu dosen yang tercinta, Pak Jaba, dan juga Yayasan Anugerah Semata, semua karena anugerah. Iya, amin. Semua karena anugerah. Melalui pembentukan di STTSGI, kami bisa menggunakan alma mater STTSGI. Sampai sekarang pun kami juga bersyukur warnanya nggak berubah dari pikiran kami. Puji Tuhan. Baik dari pembentukannya, karakter dosennya, cara mereka ngajar, kami dibentuk, kami diproses, itu sangat
sangat bagus ya. Teruslah berkembang STT/SGI, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin dari Bu Rapita kalau ada? Ya, bersyukur dan berterima kasih kepada semua keluarga besar akademika Yayasan STT Solo Gracia Indonesia. Bersyukur kami dibentuk di tempat ini, jerih payah Bapak Ibu dosen yang selalu mengajarkan kami, menasehati, memotivasi, berdoa untuk kami, mendisiplin kami, itu semua karena untuk kebaikan kami, dan kami bersyukur atas itu. Teruslah semangat menjadi motivator, menjadi teladan bagi semua mahasiswa, dan semoga Bapak Ibu semua dan seluruh jajaran semua, saya tidak sebutkan satu persatu, sehat selalu, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. I love untuk SGI. Oke, mantap ya. Ya, mungkin yang paling terakhir ya. Kita kan tahun 2000 ini kan yang sedang berjalan ini 2025 2026. Berarti tahun depan 2026 2027 kita akan menerima penerimaan mahasiswa baru lah istilahnya. Mungkin ada pesan khusus untuk calon-calon hamba Tuhan di luar sana, atau mereka-mereka yang di luar sana yang pengen mau menjadi mahasiswa lah, atau mau mendaftar atau sekolah teologi, bisa diberi pesan lah. Oke, ini penting ini. Kita di STT/SGI itu secara khusus untuk semua rekan-rekan, adik-adik yang punya panggilan tapi susah cari mana ini wadah yang tepat. STT Solo Gracia Indonesia ini adalah salah satu wadah yang sangat tepat. Bukan hanya dari segi pengetahuan, tetapi mental, psikologi, keberanian kita, dari segi pengajaran itu membentuk kita secara khusus sehingga kita menjadi seorang hamba yang betul-betul menghambakan diri kepada Kristus dalam pelayanan. Saya juga bersyukur dari Bapak Ibu staf dosen, bahkan alumni juga selalu menolong kita dalam mencari tempat pelayanan. Sehingga gimana ini, saya tidak ada pelayanan, semua bisa ada. Ini keunikan. Yang kedua, yang berikutnya, bahwa di dalam STT/SGI ini juga bisa membantu kita, bukan hanya dari segi materinya, tetapi praktikal sangat penting. Ya itu dari saya. Yang mau masuk, ayo. Ya itu ya. Jadi ajaknya sudah banyak tadi tawarannya. Mungkin ada dari Ibu Rapita, mungkin ada tawaran lebih menarik lagi. Ya sama aja sih. Yang penting bagi semua teman-teman di luar sana yang belum punya tempat, masih bergumul di mana ya tempat aku harus meniti ilmu khususnya teologi, ya datang ke STT/SGI, karena di sini dari semua denominasi gereja kita bisa masuk, karena ada yang lain juga nggak bisa, tapi saya Katolik, saya juga bisa. Nah, saya rasa teman-teman juga bisa, dan rujukan yang paling tepat ya menurut kami sesuai dengan pembentukan karakter, teologi dan semua yang ada kami terima di STT/SGI. Ya, STT/SGI lah yang terbaik. Oke, luar biasa. Ya mungkin ini sebagai tambahan untuk Sobat Gratia Voice yang menjadi pendengar. Selain tadi yang sudah dijelaskan, ada juga hal yang menarik di STT/SGI. Kita membuka 2 prodi, yang pertama prodi teologi dan kedua prodi misiologi. Dan hal yang lebih unik lagi, kita ada beasiswa. Beasiswanya itu mencakup biaya makan, biaya asrama, dan biaya SKS. Jadi 3 hal itu mencakup beasiswa. Namun kita juga membuka kelas online, tidak hanya reguler atau berasrama, kita juga membuka kelas online. Hanya saja untuk kelas online tidak ada beasiswa, dan hanya khusus kepada para bapak ibu yang istilahnya lah kaum profesional yang sudah melayani dan rindu untuk mau dibekali lagi, bisa bergabung bersama kami melalui kelas online dan berbayar, dan nanti kuliahnya di malam hari. Tentu itu menyesuaikan waktu bapak ibu juga, tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Ya, di akhir podcast ini saya sebagai host berterima kasih kepada Bapak Pendeta Agripa Lautupang yang sudah menyediakan waktu, udah jauh-jauh datang ke Surabaya dan bisa menyediakan waktu untuk bisa berbincang-bincang sebentar, bersaksi sebentar kepada kita dan kepada pendengar kita, Sobat Gratia Voice. Gracia Voice. Ya, terima kasih juga pada Ibu Rapita yang sudah selalu mendampingi suami juga gitu. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin ada kata-kata terakhir yang mau disampaikan kepada penonton? Semangat. Oke, tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Demikian saja podcast kita hari ini, dan tentu kita sangat berterima kasih kepada bintang tamu kita kali ini, dan saya sebagai host Yata Fatih Zebua pamit undur diri, dan sampai jumpa kembali pada podcast-podcast kita berikutnya. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.